Dari Gereja Sangkala Surabaya, 1062 The Voice of Love. Shalom, kasih Tuhan, selamat malam. Kembali program Ultimate Intimacy hadir di ruang dengar Anda, edisi Jumat 4 September 2020. Bersama saya, tentunya dengan istri yang terkasih yang selalu mendampingi, dan saudara Lucky yang memandu kita semua untuk bisa menikmati firman Tuhan. Kita akan mengambil sebuah tema, yaitu mengenai penyesatan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya ketika kami mendapatkan apa yang Tuhan katakan pada kami, dan firman itu tinggal dalam kami, maka seluruh kehidupan kami akan menjadi baik, karena penyertaan kehadiran firman-Mu akan mengubahkan setiap daripada kami. Berkati dan urapi kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya mengajak kasih Tuhan juga untuk nanti kalau mau ikut bergabung, kasih Tuhan bisa bergabung melalui SMS WA di 0813 330 60.000, atau langsung bisa tanya di 031 504 60.000. Terima kasih, puji Tuhan. Penyesatan, ya sebetulnya firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa pada akhir zaman akan banyak sekali terjadi penyesatan. Tapi sebelum itu saya akan mengajak kita semua untuk ikut memikirkan. Saya pribadi kan suka nyetir ya, kemana-mana saya suka setir sendiri, keluar kota. Bahkan kami sekeluarga jalan-jalan ke luar negeri pun kami juga sewa mobil, kami setir sendiri. Dan ya otomatis yang namanya kalau enggak hafal dengan jalan tuh seringkali jadi tersesat, saudaraku. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong perjalanan itu kan harus dari titik awal, dan kita tujuannya di mana, dan kita belok kiri, belok kanan, utara, selatan, barat, timur ya. Itu semua yang bisa memandu kita. Kalau dulu mungkin kalau tersesat kita turun tanya sama orang ya. Tapi hari-hari ini puji Tuhan, teknologi sudah maju, kita bisa pakai GPS, kita bisa pakai alat yang kita taruh di mobil atau di handphone kita yang bisa menunjukkan arah. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Ya, yang namanya orang tersesat pasti enak. Apalagi misalnya zaman sekarang ya. Kalau kita pakai GPS tapi GPS-nya keliru. Misalnya kita ngomong Pulau Jawa tapi GPS-nya ternyata dipasang petanya Pulau Sumatera atau Kota Malang dipakai di Surabaya. Ya, otomatis kan tidak bisa nyambung. Istilahnya ya pasti kesasar. Dan tersesat atau kesasar itu sesuatu yang sangat tidak mengenakkan. Satu, makan waktu banyak, dan kita pasti kebingungan. Bahkan seringkali bisa salah ya. Saya ingat ada seorang famili yang dari Jogja ke Blitar ya, terus pakai GPS lewat di jalan-jalan kecil, akhirnya satu titik di mana jalan itu putus. Malam hari, untungnya masih belum ngantuk, jadi masih sempat ngerem. Coba kalau enggak ya masuk ke sawah ya, karena memang GPS-nya tidak akurat. Demikian gambaran dari orang tersesat. Nah, sedangkan kita tahu kalau kekristenan itu kan bukan cuma sekedar kita belajar terus mengerti terus ya sudah, enggak. Tapi kita tuh sebagai pengikut Kristus ya, karena Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran, sebuah jalan yang harus kita lalui. Nah, otomatis ibarat kekristenan itu ibaratnya seperti sebuah perjalanan ya. Dan di dalam perjalanan itu kalau kita tidak memperoleh GPS yang benar, atau kita istilahnya tersesat, itu akan sangat merugikan kita secara waktu, secara banyak hal. Itu sangat merugikan. Bahkan bisa-bisa penyesat itu membuat kita akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita kehendaki. Di 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan begini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Jadi salah satu dari cara supaya kita ini tidak gampang tersesat adalah kita harus melatih ibadah kita. Ya, kita hari ini akan berbicara mengenai hanya beberapa jenis penyesatan ya. Kita akan bicara mengenai 5 tipe penyesatan. Kita nggak bisa mengcover semua ya. Kalau mengcover semua itu kan banyak sekali topiknya. Cuman saya percaya kita akan mengcover hal-hal yang pokok ya. Yang pertama adalah Injil itu sendiri ya. Penyesatan pertama adalah keluar dari Injil yang sebenarnya. Penyesatan kedua adalah kembali ke hukum Taurat ya. Penyesatan ketiga adalah teologi kontemporer ya, mestinya banyak, cuman mungkin kita akan bahas satu bagian, yaitu teologi kemakmuran ya, atau teologi berkat. Keempat adalah antinomianisme atau yang kita kenal hari-hari ini sebagai hipergrace, saudaraku. Dan yang kelima adalah penyesatan keluar dari pengakuan iman rasuli atau keluar dari pengajaran Allah Tritunggal. Nah, pertama, Injil. Apa sih Injil? Injil bahasa Yunaninya adalah Eungalion ya, yang berarti kabar baik. Bahasa Inggrisnya itu gospel, good news. Ya, istilah yang dipakai untuk mengkategorikan keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam kekristenan. Keempat kitab tersebut adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saudaraku, disebut kabar baik atau good news karena tentunya yang namanya kabar baik itu pasti membawa sesuatu yang baik ya, karena kita semua percaya bahwa narasi dari keempat Injil ini adalah puncaknya di karya salib ya, kematian dan juga kebangkitan Yesus, yang mana merupakan kabar baik, berita keselamatan untuk penebusan umat manusia yang berdosa, supaya mereka dapat kembali kepada hubungan dengan Allah. Jadi good news atau Injil ini sesuatu yang harus kita camkan benar-benar. Jadi kalau kita mendengarkan Injil atau good news, kabar baik, itu pasti akan membuat kita menjadi senang atau merasa, oh iya ini kabar baik, good news, bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Injil adalah berita baik. Nah, pada peralihan abad kelima, gereja barat di bawah Paus Innocentius I mengakui sebuah kanon Alkitab yang menyetujui ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang sebelumnya telah ditetapkan pada sejumlah sinode regional di Konsili Roma, Sinode Hippo, dan 2 sinode Kartago. Jadi semua sudah setuju kanon hanya ada 4 Injil ya. 4 Injil ini sebetulnya sangat menarik saudaraku kalau kita membahas di dalam Injil sinoptik ya. Kita membahas 3 Injil dari sudut yang sama dan 1 dari sudut yang lain, di mana sepertinya kalau kita tuh seorang arsitek menggambarkan rumah yang akan kita bangun dari baik dari atas, dari samping, dari depan, dari sisi kiri kanan maupun dari dalam, saudaraku. Jadi kita betul-betul bisa tahu apa yang akan terjadi dalam rumah itu, atau kita boleh tahu mengenai firman Tuhan di dalam Injil ketika kita membahas dalam Injil sinoptik maupun dari Injil Yohanes ya. Jadi 4 Injil, dan hanya 4 ini yang diakuin. Injil Markus ditulis ya, dipercaya paling lama ya, sekitar tahun 50, meskipun dia bukan yang paling awal ditulis di Alkitab, karena yang paling awal adalah Injil Matius.
Kenapa saudaraku? Karena Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena sedemikian lama Tuhan tidak berbicara kepada umatnya sejak dari kitab Maleakhi, yaitu 300 tahun lebih, sampai kelahiran Tuhan Yesus. Maka Injil Matius ditujukan kepada orang Yahudi yang begitu rindu dan merupakan transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi yang paling lama adalah Injil Markus sekitar tahun 50-an, Matius setelah itu sampai tahun 70-an, Lukas sekitar tahun 59 ya mulainya sampai 63-an. Injil Yohanes paling lama adalah tahun 85, paling muda ya maksudnya, hingga mendekati tahun 100, karena Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang termuda, dikatakan sangat muda waktu masih ikut Tuhan Yesus, masih belasan tahun ya, belum 20 tahun. Tetapi di luaran saudaraku, ternyata banyak sekali Injil ya, yang dikatakan Injil apokrif ya, yang tidak disetujui di dalam kanonisasi, meskipun ada keserupaan dalam isi gaya bahasa dengan Injil-Injil yang dikanon, tapi banyak yang isinya mengenai gnostik ya, yang mengemukakan ajaran-ajaran dari sudut pandang yang sangat berbeda, dan bahkan beberapa dianggap sebagai bidat, sebagai sesuatu yang sesat. Banyak sekali saudaraku ternyata Injil apokrif itu ya, ada Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Yakobus, Injil Bartolomeus, Injil Barnabas, Injil Andreas, Injil Nikodemus, Injil Matius, dan yang lain-lainnya. Bahkan dibuat di dalam satu layar lebar ya, film Hollywood adalah Da Vinci Code ya. Itu mengenai Injil Barnabas yang paling terkenal, di mana dikatakan Yesus tuh mempunyai istri yaitu Maria Magdalena dan mempunyai keturunan. Dan itu sempat membuat geger. Tapi kita puji Tuhan, kita punya patokan adalah bahwa semua Injil yang dikanonisasi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah Injil yang ditulis ketika para rasul itu masih hidup. Jadi mereka ditulis oleh pada zamannya rasul itu masih hidup. Jadi kalau ditulis setelah yang terakhir dari Rasul Yohanes abad ke-1 ya, kedua ya, tahun ke-100, itu pastilah Injil itu palsu. Seperti Injil Barnabas ditulis tahun abad ke-15-16an ya, bahkan ditulis dalam bahasa Itali. Jadi otomatis itu bukan Injil yang dikanonisasi atau bukan Injil yang sebenarnya, tapi katakan Injil apokrif atau masuk dalam kategori penyesatan. Jadi Injil kita bicara mengenai salib, penebusan Kristus Yesus, kebangkitan Tuhan, dan semua itu merupakan kabar baik. Jadi ketika kita mendengar Injil, Injil akan membuat orang bertobat, Injil akan membuat orang sadar akan dosa-dosa, berpaling dan berbalik kepada Allah, meninggalkan hidup yang lama. Itu adalah Injil yang benar. Sedangkan Injil-Injil apokrif atau Injil-Injil yang di luar good news, yang berbicara bukan mengenai Yesus, itu adalah salah satu bentuk dari penyesatan, saudaraku. Jadi yang jelas bahwa hari-hari ini banyak sekali orang-orang itu membawa umat Tuhan itu masuk ke dalam penyesatan demi penyesatan ya, di mana firman Tuhan sudah mengingatkan setiap daripada kita bahwa masa-masa akhir ini banyak sekali terjadi penyesatan-penyesatan. Yang kedua, penyesatan adalah di Galatia. Ketika umat Tuhan dibawa kembali kepada hukum Taurat ya, itu adalah penyesatan di Galatia. Kita tahu bahwa Rasul Paulus sangat marah ketika dia berbicara pada jemaat di Galatia, karena jemaat kembali membawa hukum Taurat di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Padahal kalau kita bandingkan apa yang jemaat lakukan di Galatia dengan yang dibandingkan dengan jemaat di Korintus, jemaat di Korintus itu kita lihat bahwa mereka adalah jemaat yang kaya raya, jemaat yang suka berpesta, jemaat yang banyak melakukan perzinahan ya. Tetapi Rasul Paulus tidak semarah kepada jemaat di Galatia, karena jemaat di Galatia kembali kepada hukum Taurat. Dikatakan kepada jemaat bahwa firman di perjanjian lama adalah perkataan perintah Tuhan tanpa disesuaikan konteksnya, maka harus tetap dilakukan. Jadi mereka dibawa
kepada budaya-budayanya orang Yahudi ya. Hukum Taurat harus disunat, hari Sabat dan lain sebagainya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu ya. Jadi kita semua tahu pada zaman kasih karunia bahwa keselamatan itulah bukan dari pekerjaan kita, tapi karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi itu merupakan suatu kasih karunia. Tetapi di Galatia banyak pengajar-pengajar membawa umat Tuhan itu kembali kepada perjanjian lama, kepada hukum Taurat. Di Galatia 1 ayat 6 dikatakan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Rasul Paulus marah sekali, saudaraku, sampai mengatakan terkutuklah orang yang menyesatkan. Dan di ayat 9 dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bahkan di Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kita semua tahu keselamatan adalah karya Kristus, bukan perbuatan, bukan karena kita baik, bukan karena kita mentaati hukum Taurat, tapi karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya dengan iman, mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita akan diselamatkan. Jadi itu adalah konsep daripada kasih karunia. Itu adalah pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Adalah suatu anugerah yang kita semua dapat karena Dia yang telah memilih kita untuk kita semua beroleh keselamatan, kasih karunia, anugerah Tuhan. Jadi kalau kita diajarkan kembali kepada hukum Taurat, di mana kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu untuk membuat kita layak diselamatkan, maka itu bukanlah Injil yang sebenarnya. Itu yang kenapa Rasul Paulus sangat marah sekali. Karena apa? Banyak jemaat di Galatia itu yang bukan orang Yahudi pun mereka diharuskan mungkin seperti mengambil tradisinya orang Yahudi, yaitu apa? Sunat. Terus mereka tidak boleh makan yang dikatakan makanan tidak halal, ya, seperti babi, seperti banyak-banyak hal-hal lainnya yang dianggap tidak halal. Mereka harus mematuhi semua itu. Padahal di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa semua itu sudah dihalalkan, sudah dibenarkan oleh karena doa dan ucapan syukur. Dan kita tidak harus menjadi orang Yahudi, kita harus melakukan hukum Taurat untuk kita bisa beroleh keselamatan. Karena keselamatan itu adalah iman daripada anugerah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, supaya semua yang percaya dengan iman mereka boleh beroleh keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apabila hari-hari ini, saudaraku, kita melihat pengajaran-pengajaran yang membawa kita kembali kepada hukum Taurat, yang mengatakan kalau kita tidak begini, kita tidak begitu, maka nanti kita tidak bisa masuk surga dan lain sebagainya. Itu bukanlah Injil yang Tuhan mau, bukanlah kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan lakukan. Karena hukum Taurat tidak membawa kita semua kepada keselamatan. Hukum Taurat itu ibaratnya sebuah cermin di mana ketika kita melihat diri kita jadikan standar untuk apakah kita sudah benar atau tidak. Sama seperti kalau kita dari salon, ya, meskipun kita baru keluar dari salon, mungkin kalau seorang wanita mau berangkat pesta, dia ke salon, dia make up, sudah di make up sedemikian cantiknya, ketika dia pulang dia ganti pakaian, mandi dan berangkat ke pesta, saya percaya dia pasti tetap
mencari cermin untuk melihat apakah make up-nya masih benar, apakah ada hal-hal yang perlu dibenarkan lagi. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Kita butuh hukum Taurat itu sebagai cermin, supaya kita melihat apakah kita sudah benar atau tidak. Tapi cermin itu tidak bisa membawa keselamatan, karena yang bisa membawa keselamatan adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita jangan sampai tersesat, dibawa ke dalam penyesatan, percaya bahwa hanya dengan melakukan hukum Taurat maka kita akan beroleh anugerah Tuhan. Itu adalah penyesatan yang terjadi di Galatia.